Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Janabal kurama, masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, para ustadz yang saya ta'zimi dan yang dimuliakan Allah, para pembina majelis ta'lim, para ketua dan seluruh pengurus majelis ta'lim yang hadir pada kesempatan siang hari ini, khususnya ketua dan seluruh pengurus majelis ta'lim Al-Hikmah selaku penyelenggara tabligh akbar pada kesempatan kali ini yang saya hormati, kepala, wakil kepala dan seluruh pengurus KDEI di Taipei yang saya hormati, jemaah sekalian, bapak-bapak, mas-mas yang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, ibu-ibu, mbak-mbak yang ayu-ayu, baik yang guru maupun yang lemu-lemu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sungguh merupakan satu kebahagiaan tersendiri buat saya, betapa saya yang dhaif ini ditakdirkan Allah untuk bisa menyapa, menjumpai saudara-saudara saya. Demi Allah, saya tidak merasa ini berada di negeri orang. Rasanya koyok neng tonggo sebelah. Soalnya kita wong burek-burek. Saya tuh bener gak rumongso nek nyebrang segoro. Soalnya numpak pesawat. Subhanallah, sampai-sampai saya nggak bisa mengungkapkan perasaan di hati saya saking bahagianya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan. Sama-sama kita hadir bersilaturahim, bertolabul ilmi, dengan satu harapan, mudah-mudahan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin dirindukan oleh surganya. Tadi acara diawali dengan pemotongan tumpeng. Ini merupakan satu lambang, merupakan satu isyarat. Kata orang Jawa, tumpeng itu artinya limang waktu kudu sing mempeng. Artinya kalau mengerjakan sholat maktubah yang limang waktu itu harus sungguh-sungguh, itu harus mempeng. Tumpeng itu bentuknya lincip. Lah kalau orang Bojonegoro, Tuban, Madiun, Ngawi itu lek ngarani lincip ndukur itu buceng. Buceng itu artinya nyebute sing kenceng. Artinya zikirnya harus yang sungguh-sungguh. Aja kaya arek-arek iku. Buceng iku lek pengen iso mlebu kudu kenceng. Ya artinya kalau ingin bisa benar-benar masuk kepada pemahaman hati, kekuatan hati, itu niatnya harus benar-benar kenceng. Maka kata orang Jawa, tumpeng buceng itu diwadahi daun pisang namanya takir. Itu dari bahasa talkir, yang artinya kita suruh memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kegiatan semacam ini kelihatannya remeh. Sampeyan hanya sekedar lungguh, bersimpuh, tapi hati tawajuh. Kelihatannya hanya duduk-duduk, kata orang Bojonegoro, tengok-tengok, ngelimpruk, sikilmu mbok tekuk, dingkluk, ada yang sendak-sentuk mergo ngantuk. Tapi ternyata pulang dari sini nanti sampeyan semua bawa sesuatu yang namanya barokah. Orang tuh kadang kalau diomongin barokah suka nggak percaya. Alah kata ustadz ya podo wae.
Padha wae kabeh kiai yang ngono. Sithik-sithik barokah, sithik-sithik barokah. Kalau ngaji itu mesti barokah. Barokah itu apa? Mohon maaf, barokah itu unsur terpenting dalam hidup manusia. Maka jangan sekali-kali meremehkan yang namanya barokah. Jangan menyepelekan yang namanya barokah. Memang barokah itu kayaknya tidak ketara. Orang ketok itu bahasa Indonesianya. Barokah itu tidak ketak. Terus kadung mbok guyu. Oke, barokah itu memang tidak kelihatan, tapi ada. Barokah ini kalau ketela, tapi bodoh. Ini cangkreng Madura. Lo ketela, tapi bodoh. Ada, tapi nggak kelihatan. Tidak kelihatan, tapi ada. Kurang lebih gambarannya kayak cinta. Love. Cinta itu kan ada, tapi nggak kelihatan. Ketika dadamu berdebar-debar, hatimu selalu bergetar, jantungmu berdegup kencang, ada spirit yang menyala, ada semangat yang membara. Setiap jumpa dengan si dia, hatimu senggring-senggring. Itu berarti ada cinta di dadamu. Tapi cinta itu warnanya bagaimana? Hijau, coklat, biru, ungu, pink, ireng. Bagaimana bentuknya cinta? Kotak, bunder, lonjong, rengget-rengget. Pokoknya barokah seperti itu. Ono tapi ora ketok. Ora ketok tapi, ayo dijawab. Ono tapi ora ketok tapi ono. Contoh sing gampang kayak entut. Entut itu kan ada tapi nggak kelihatan. Kayak kumpul bareng-bareng sesek-sesekan. Di irung kok moro bel selengut nyeng ke ambune khas. Maka biasanya setelah itu akan terjadi yang namanya tutwuri handayani. Sing ngetut buri sing arep diarani. Barokah itu subhanallah, sama-sama kerjanya, sama-sama gajinya, jumlahnya sama, tapi kehidupannya tidak sama. Ini kadang satu barokah, satu tidak barokah. Yang belakang bisa dengar suara saya? Halo? Halo? Yang belakang dengar suara saya? Ada orang sama-sama jadi TKW, gajinya sama, tapi kehidupannya itu bisa berbeda. Sing siji ku iso nyentel, iso tuku tanah, iso bangun omah, anake soleh-solehah, suaminya setia. Yang satu wis ndak gunung blas. Gaji ndak pernah nyentel, utang sak pirang-pirang, bojo dicolong wong. Ini yang satu barokah, yang satu ndak barokah. Mohon maaf. Sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama di pesantren. Waktu mondoknya sama, lamanya sama, misal 10 tahun. Tapi begitu pulang di masyarakat, itu jadinya bisa berbeda. Yang satu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, dikanggokno wong. Tapi yang satu sama sekali tidak direken sama masyarakat. Ini namanya satu barokah, satu enggak. Yang satu begitu pulang, langsung manfaat dan berkah ilmunya betul-betul dibutuhkan nama masyarakat. Yang satu sama sekali tidak direken nama masyarakat. Masyarakat dan sing doyan selamatan aja tidak diundang. Sama-sama bisa ceramah, sama-sama bisa pidato. Siji laris, siji tidak payu. Loh, kalau perkara ceramah, perkara pidato banyak orang bisa, betul? Bahkan sampean pun misalnya menirukan ceramah saya persis, sampean hafalkan, sampean jiplak. Iso bro, iso. Ceramahnya bisa ditiru, sing gak kena ditiru iku payune. Ini namanya barokah. Halo. Maka untuk itu kesempatan kali ini saya disuruh ngisi pengajian. Sementara orang Jawa ada yang mengistilahkan dengan pakai bahasa krama, tiga boso kromo pengaosan. Itu saya kurang seneng karena arti dan konotasinya berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lebih seneng pengajian daripada pengaosan. Karena kalau pengaosan itu yang datang dikasih kaos.
namanya pengaosan sing teko dikaosi. Tapi kalau pengajian itu yang datang dikasih aji-aji. Sampeyan lebih pilih mana? Dikasih aji-aji sama dikasih kaos? Kaos ya harap. Maaf, ini hanya sekedar bahasa pelesetan saya. Kalau pengaosan itu yang datang dikasih kaos. Bentar lagi rame-rame ini kampanye. Nanti banyak pengaosan-pengaosan dari partai-partai itu. Maka kalau di forum majelis taklim dimasuki partai politik, itu nggak bener, itu kurang pas. Partai apapun nggak boleh masuk ke majelis taklim. Namanya majelis taklim itu harus steril dari partai politik. Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ini bukan pengaosan tapi pengajian. Kalau pengajian yang datang dikasih aji-aji. Halo? Tapi jangan salah paham. Aji-aji yang diberikan di forum semacam ini bukan berupa ake. Aji-aji ini duduk kol buntet, duduk merah delima, duduk pring petuk, duduk sabuk nogo sosro, duduk nogo sari. Aji-ajinya bukan pedang, bukan tombak, kiai pleret, bukan keris, bukan. Tapi aji-aji yang diberikan dalam forum semacam ini adalah aji-aji kalimat tauhid. La ilaha illallah. Barang siapa yang pegang aji-aji kalimat tauhid ini dengan kuat, dengan mantap, dengan yakin, pasti dia akan menjadi orang yang beja. Beja bahasa Indonesianya apa? Ya beja, bahagia, mulia, selamat dunia sampai akhirat. Sampai nanti dia bisa membuka pintu surga. Dan aji-aji kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah merupakan miftahul jannah, kuncinya syurga. Ini aji-aji penyelamat kita dunia akhirat, yang bisa membela kita dunia akhirat, memuliakan kita dunia akhirat. Selain aji-aji kalimat tauhid ini, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Bapak Ibu jamaah dan saudara-saudara yang saya hormati rahimakumullah, sampeyan punya aji-aji apapun, nanti di akhirat gak bisa membela sampeyan, gak bisa menyelamatkan sampeyan. Halo? Ayo misal sampeyan punya aji-aji apa? Pak, taman duwe aji-aji jaran goyang, atau garangan goyang, atau bahkan kirek goyang, gak ada gunanya. Taman punya aji-aji semar mesem, semar mendem atau semar ngising, gak bisa membela sampeyan, gak bisa menolong sampeyan di akhirat nanti. Bahkan di alam kubur pun gak bisa membela kita. Malaikat mungkar nakir yang sudah menghadang kita gak takut sama aji-aji sampeyan. Sampeyan punya jimat yang paling ampuh sekalipun, mungkar nakir gak takut. Sampeyan punya jimat apa? Tumbak, kiai pleret, mungkar nakir gak takut sama tumbak. Sampeyan punya keris, mungkar nakir gak takut sama keris. Apa mana kerismu bro? Gak lebih belas, mungkar nakir gak takut. Malaikat mungkar nakir gak takut sama keris kiai sengkelat, keris kiai pleret, keris kolong menyeng, apalagi keris patih, keris biantoro, keris John, keris Dayantiha, kerisnya gak ada yang ditakutin. Yang bisa membela kita, menyelamatkan kita, memuliakan kita dunia akhirat adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, untuk mendapatkan haji-haji pembela dan penyelamat dunia akhirat tadi, jamaah rahimakumullah, caranya diantaranya kayak gini. Majelis taklim, baik secara langsung maupun ini di Taiwan lagi ramai on air, betul? Ini cara agar kita jadi orang baik. Allah itu kalau oke, diam. Ini satu bukti bahwa memang perempuan itu suka yang berdiri. Nanti ketika aku duduk diam, begitu berdiri semangat. Allah itu kalau menghendaki orang jadi baik, itu caranya diberi pemahaman tentang agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Allah itu kalau menghendaki orang jadi baik, itu caranya diberi pemahaman yang mendalam tentang agama.
Agar supaya bisa paham yang mendalam tentang agama, satu-satunya cara harus rajin ngaji. Nanti kita akan mempunyai kecerdasan yang komplit. Ini saya ulang dulu keterangan yang sering saya sampaikan, yang dalam bahasa kekinian sering diistilahkan dengan intellectual quotient, emotional quotient, and spiritual quotient. Understand? Gak ngerti ya wis, pokoknya yes. Minimal kan ngelegakno aku. Yang ngelegake wongku yo ganjaran. Karenanya saya ulang kata-katanya, tolong nanti semuanya semangat. Yes, oke? Kalau Anda semangat, saya ikut semangat. Tapi kalau Anda loyo, saya juga ikut loyo. Terutama mbak-mbak, aku kan tergantung kamu tuh saya. Kalau kamu oke, aku sih oke-oke aja. Kecerdasan lengkap dan komplit dimaksud itu adalah intellectual quotient, emotional quotient, and spiritual quotient. Understand? Gak ngerti ya wes pokoknya ya. Tak kasih gambaran simpel. Ibarat orang sholat, tingkat cerdas intelektual itu asal bener syarat rukun dikerjakan, yang membatalkan ditinggalkan. Itu baru tingkat intelektual. Kekhusyuan tidak ada. Halo? Tingkat emosional itu kalau syarat rukun dikerjakan, yang meninggalkan dibatalkan, sholatnya khudu dan khusyuk. Tingkat intelektual, tingkat emosional. Kemudian tingkat yang tertinggi spiritual itu ketika sholat tadi diaplikasikan dalam sikap sehari-hari. Setelah mengerjakan sholat, perilakunya menjadi lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibarat sampeyan baca istighfar, astaghfirullahaladzim, itu membacanya benar, fasih, tartil, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Itu tingkat intelektual. Bagaimana melafadzkan sin, ta, wain, fa, ra, lafzul jalalah, tepat membacanya. Bukan ash, itu sin besar. Ash, keliru, tapi kecil. As. Kemudian te. Ini beda dengan T karena T. Astaghfirullahaladzim. Ini baru intelektual karena hanya berkaitan dengan kefasihan, berkaitan dengan tajwid. Mohon maaf, fasih lesannya belum tentu fasih pula hatinya. Kadang ada orang itu lesannya fasih tapi hatinya tidak karu-karuan. Mek salam, masya Allah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tapi kita wong itu ayu matane plorok. Halo. Ada orang itu lesannya fasih tapi hatinya tidak fasih. Sholat tuh masya Allah fasihnya luar biasa. Baru takbiratul ihram medeni wong. Tangan diangkat gek kaku ngececeng. Malaikat itu sampai bingung. Caranya malaikat itu takbir apa dadi kiper. Lesannya fasih tapi ternyata atine blangkrak tekan dindi. Ini baru intelektual. Halo. Nah, tingkat emosional itu kalau istighfar tadi penuh penghayatan, dibaca lesan, dihayati dalam hati yang mendalam. Jadi lesan baca astaghfirullahaladzim, itu hatinya mohon maaf segala dosa, mohon ampun dengan sungguh-sungguh segala dosa kepada Allah. Sambil istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni segala dosa hamba ya Allah. Terus dosa-dosanya dilapurno kabeh nang Allah. Sambil istighfar, sambil laporan, astaghfirullahaladzim, lapor, mendem, lapurno, astaghfirullahaladzim, lapor, gendaan, lapurno, astaghfirullahaladzim, lapor, selingkuh. Ini penyakit umum ini. Laporan kabeh. Halo. Woi. Astagfirullahaladzim, lapor nyolong duitnya majikan. Laporkan, ini namanya emosional. Nah, tingkat spiritual itu ketika istighfar di play oriented kan dalam sikap sehari-hari. Aku ngomong play oriented, paham? Nggak ngerti. Diaplikasikan dalam aplikasi, orang ngerti.
Implementasi juga roh. Berarti roh mutrasi berarti. Setelah istighfar, akhlaknya menjadi lebih baik, ibadahnya meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ini namanya komplit. Nah, dengan demikian, halo, kita nanti bisa mendapatkan ilmu dari mana saja. Makanya rajin ngaji, kumpul sama ustadz, kumpul sama kiai. Oke, tak ajak nyanyi dulu. Aku pengen roh, arek-arek iso nyanyi taga. Pakai bahasa Jawa nanti ditransit ke bahasa Indonesia. Coba nanti kalau bisa disambung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini nanti kaitannya sama ngaji bareng-bareng. Tombo ati zaman pun bisi uang nganggur. Nggak ngerti karepku itu lima. Karepku duduk ngono kok. Jadi malah aku lali sisan ini. Coba. Tombo ati bose. Mungkin niki karo lali eling-eling kok iku lima. Tombo ati kumpul kiai. Ngono lho maksudku. Kumpul sinten, Mbak? Kumpul kiai itu bersasat kumpul sama Nabi. Omong-omong bareng kiai itu sama dengan omong-omong bareng Nabi. Mujalasah dengan kiai itu ibarat mujalasah dengan Nabi. Memandang wajah kiai sama dengan memandang wajah Nabi. Tapi yang kiai beneran. Kiai sing temen lah, sing ngomong ini bukan kiai ini. Pak Yai. Harus numpak terus gerayai. Itu salahnya yang ngomong. Salahnya yang manggil. Halo. Kiai yang benar. Maka yuhsyarul mar'u ma'aman habba. Orang itu besok di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa yang disenangi dan dikumpuli waktu di dunia. Kalau di dunia senang kumpul sama ulama, besok di akhirat pun juga akan dikumpulkan sama kiai alam ulama, insya Allah. Nah, agar supaya kita bisa benar-benar kumpul sama kiai, kumpul sama ulama, dunia dan di akhirat, aku pesen kalau zaman lagi pulang ke Indonesia, kalau sowan ke ustadz, sowan ke kiai, ke rumahnya kiai, iku aja kulino kok uang tok. Mestine ya kudu karo nyangking. Sampeyan kok salah terus kok. Nyangking pertanyaan. Ini urusannya ngaji kok. Nyangking gula. Ini urusan ngaji. Ada yang jawab tuh malah nyangking upload. Ono sing terang-terangan duit. Berarti selama ini sama negatif penilaiannya sama kiai. Gua anggap kiai ku materialis ngono kuwi. Kok orang gendah. Gua pikir kiai kene karo duit terus moh ngono kuwi kok. Gua negatif orang gendah. Oke, tak terusin dulu nyanyinya. Tombo ati kumpul kiai melu ngaji dilakoni. Itu kalau ditransit ke bahasa Indonesia ya obat. Bentar, langsung sholawat. Oke, sambil kita langsung sholawatan. Wes, tidak apa-apa. Sambil berinfak. Obat hati kumpul kiai ikut ngaji dijalani. Kabuane kabu enak. Enak sih sebenarnya enak. Cuman aku tuh kepingin teman-teman itu ikut sholawatan semua. Ayo Mbak, ini kelihatannya gajinya pancet, gajinya tetap, tapi keberkahannya luar biasa.
Allah. Maka, halo, teori ekonomi itu beda sama teori agama. Sering saya sampaikan, saya ulang. Kalau dalam teori ekonomi 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ya, tapi dalam teori agama beda. 1 tambah 1 sama dengan 700. Yang satu orang yang kasih sedekah, satu yang menerima sedekah, itu dilipatkan sampai 700. Emang dalam teori ekonomi 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Tapi dalam agama enggak. 9 dikurangi 1 kadang sama dengan 1 juta. Bahkan bisa lebih. Kok bisa? Iya. Misalnya ada orang yang punya ayam betina 9, kurangi 1 kasihkan tetangga yang enggak mampu. Itu ayam betinanya tinggal berapa? Kok 8 gimana lah ngitung sampean yang ayam songo ki akhirnya do rabenan kabeh. Mari rabenan ndok dinkremi netes semua anak dadi sak pirang-pirang. Jutaan itu. Emang dalam teori ekonomi kalau 9 ditambah 1 sama dengan berapa? 10. Tapi dalam agama enggak, kadang 9 ditambah 1 sama dengan 0. Habis. Taman 2 ayam songo ditambah garangan siji. Jadi berapa tuh ayamnya? Habis. Maka orang yang bakhil nggak pernah zakat, nggak pernah infak, nggak pernah sedekah, itu sama dengan ngingu garangan. Ngentekno donya. Maaf, di sebagian harta benda kita itu ada yang bukan hak kita. Haknya yatim, haknya fukara, haknya masjid, haknya pesantren, haknya saudara yang tertimpa bencana. Kita nggak ikut punya hak kok disimpan, nggak dikasih sama yang berhak. Ini jadi penyakit. Halo. Makanya orang yang sukanya ngumpulkan, nyimpen, nabung, ngumpulkan, nyimpen, nabung, ngumpulkan, nyimpen, yuk, ngumpulkan, nyimpen, ngumpulkan, sekali lagi, ngumpulkan, elek. Tolong yang orang Jawa jawab. Nabung itu cara Jawane apa toh? Nyelengi sing banter. Nabung itu cara Jawane apa? Nyelengi itu berasal dari kata dasar makanya wadah untuk nabung itu namanya celengan. Bentuknya apapun disebut celengan. Bentuknya kodok bukan kodokan, celengan. Bentuknya sapi namanya bukan sapinan, ya celengan. Bentuknya macan namanya juga celengan, bukan macanan. Kenapa wadahnya dinamakan celengan dan orangnya yang melakukan perbuatan itu dinamakan nyelengi? Emang orang yang berperilaku seperti itu memang persis orang yang melakukan hal itu memang perilakunya kayak mulai kerosok di celengnya. Celeng itu gimana? Coba kita perhatikan. Pertama, celeng itu apa saja dia makan, nggak peduli, pembawaran di pangan. Orang yang berperilaku kayak celeng seperti itu, nggak urus wes. Kata orang Jawa bal gedual, nggak peduli haram apa halal. Iki roti apa ungkal, iki jenang apa aspal. Iki jadah apa sandal, iki kacang apa geragal, pokok tolu diuntal. Mulane nyentang di jero mual-mual, so di akhirat dadi balane dajal ning neraka kaya-kaya. Seperti itu. 2, celeng itu kalau mau makan tuh makanan dikumpulkan dulu sebanyak-banyaknya. Persis. Gaji kumpulkan, dapat dari ini kumpulkan terus tidak ada keluarnya. Zakat enggak, sedekah enggak, kue manipul, mau medit, pahit, saking pahitnya, diuntal macan dilepah meneh, saking pahitnya, duit nggak pernah keluar, pakaian nggak pernah keluar, barang nggak pernah keluar, saking emane, entute lo gak lem itu. Jadi botolnya dilas, beneran itu. Jadi celeng itu gitu, kalau mau makan, makanan dikumpulkan dulu sebanyak-banyaknya. Ya mirip, kumpul nih. Halo. Setelah makanan terkumpul, maaf, celeng ini agak jorok, itu makanan dikencingi. Biar bau, diuyui, ceknya pesing, dan tidak diganggu oleh celeng-celeng yang lain. Mirip kan? Oleh gaji dikumpulnya leboke bang, belum cek gak diganggu koncoe. Sampingannya alasannya halus, sepurane mbak aku juga gak tau duwe. Nanti ditabung, itu aslinya dulu itu celeng itu namanya. Solidaritasnya tidak ada, sosialnya hilang, itu celeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya bilang kita bisa dapatkan ilmu dari mana saja. Bahkan maaf, dari hal yang sepele pun bisa jadi ilmu kalau kita cerdas. Dari nyanyian ada ilmunya, dari penyanyi ada ilmunya. Bener, ono penyanyi ya informasi. Kok sukanya nyanyi lagu yang sedih-sedih? Woi, penyanyi nih senengannya nyanyi lagu yang melankolis sedih-sedih. Nasibnya yang menyedihkan.
Lo nyanyi kok gelas kaca. Sekarang nasib pegatan orang abad. Ono maneh penyanyi fenomenal namanya Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Ini pakai dal bukan pakai dal. Wong dia nyanyi itu kok judulnya Alamat. Dapat suami palsu tuh. Nggak direkan belas karo endi. Ngerti sampean? Ngerti emang dia gosip. Mulai hamil tua sampai udah ngelahirin nggak direken karo endi. Kalau saya ngerti orang sambatan yang aku kabeh itu nyanyi lo kok judulnya kemana. Ini kan gambarnya wong bingung nih kan. Gambarannya orang bingung kemana. Sekarang tuh banyak orang bingung. Lo sampai minggat ke tangka itu kan gara-gara bingung kan. Dulu tuh mikir kemana. Begini apa mbak? Tuh banyak orang bingung. Ya kayak dilambangkan itu kemana. Bingung cari alamat gak ketemu karena alamat. Tapi kabarnya ini sekarang udah ketemu tuh alamat. Iya waktu ini foto penyanyi RT 5 RW 3 10 nomor rumahku. Akhirnya janjian yang stasiun balapan. Oh kata janjian stasiun balapan gak jadi. Akhirnya ketemuan yang alun-alun Kutomanjo. Begitu mau ketemuan, onok Mahir Jen teko diomongi, lek kate janjian aja lali ngomong, insyaallah, gitu. Halo, kemana? Terus sekarang banyak orang bingung. Sampai nanti kata tadi Pak Harsono tadi kan bilang, tanggal 9 April nanti ada pemilu. Mudah-mudahan pemilu tidak memilukan, apalagi memalukan. Kan sekarang lagi banyak yang bingung sekarang. Iya banyak yang bingung. 9 April nanti kemana suara tuh? Kemana coblosanku? Mau pilih yang itu kok nggak ada duitnya. Mau ini kasih duit tapi orangnya kok bajingan. Bingung kemana. Emang lambang itu bisa dibaca. Saya pernah sampaikan dulu ada penyanyi fenomenal juga namanya Inul Daratisa radhiyallahu anha. Tuh Inul tuh yang paling fenomenal kan bokongnya. Bokongnya Inul itu luar biasa fenomenal, mahal banget. Kaumetan sur. Ini puluhan sampai ratusan juta. Ini jadi lambang betapa hidup di zaman kayak gini. Mau naruh bokong tuh mahalnya minta ampun. Coba yang udah punya anak sampean mau naruh bokongnya anak sampean di bangku kuliah tuh mahal apa enggak? Mahal, apalagi fakultas kedokteran mahal. Akademi kepolisian mahal. Tuh cuman mau naruh bokong aja mahalnya luar biasa. Kalau lagi di kampung tuh mau naruh bokong di kursi kepala desa mahal. Ini sekarang lagi rame juga mau naruh bokong di kursi legislatif kepingin jadi DPR mahal enggak? Mahal tuh ratusan juta itu biayanya. Lobby sana lobby sini sampai luar negeri diparani. Tari dukungan TKW itu diprovokasi. Kampanye sana, kampanye sini, pasang pamflet, pasang baliho, gambar disebar, foto melecek. Kalau di Indonesia luar biasa itu. Setiap pohon dikasih foto sampai jadi penunggu pohon. Ada di samping jembatan jadi penunggu jembatan. Tapi katanya tidak jadi. Woi. Nah, goyangnya Inul tuh namanya goyang ngebor. Nah itu lambang. Karena setelah itu Lapindo ngebor. Nyembur sampai sekarang tidak mampet-mampet. Kiai suruh nirakatin situ, bacakan ayat kursi, sebulke banyu disokke, tambah banter. Dukun itu ribuan tuh suruh nirakatin dan mampet, cemplungin das kebun, das jaran, das wedhus, pancet, nggak bisa mampet. Bahkan teknisi ahli dari luar negeri didatangkan dan mampet, pancet, nggak bisa mampet. Tari aku sing durung ini. Ini nanti kalau saya diundang suruh mampetin gampang, tak cemplungi diapet ngono ae. Woi, kemana? Ini gambaran banyak orang bingung. Ketoke ngene ternyata ngono, ketoke ngono ternyata kelihatannya begini, kenyataannya begitu, kelihatannya begitu, kenyataannya
Ayo ngomong to lek ngomong ini ketok ternyata lek ngomong ngono ternyata kalau janji begini jadinya kalau janji begitu jadinya banyak tuh sekarang. Makanya tadi bener sekali Pak Arsono selektif dalam pilih wakil rakyat. Tuh kalau mau kampanye itu janjinya nanti kalau udah jadi menang janji akan mensejahterakan rakyat. Tapi begitu jadi malah menghabiskan duit rakyat. Bingung nih. Makanya saya sering kritik itu. Meskipun sampai luar negeri tak kritik. Tujuan saya aku kepingin Indonesia ke depan lebih baik. Yang tidak baik dibenahi oleh Allah. Aku tetap kepingin kita dapat wakil rakyat yang baik, kita dapat pemimpin-pemimpin yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu cita-cita kita bersama, betul? Kadang-kadang kalau lagi ada kampanye itu kudu guyu, saudara. Kalau saya menang saudara, rakyat pasti sejahtera, saudara. Yang pendidikan gratis, yang kesehatan gratis, biaya macam-macam gratis, preketek. Begitu jadi ake-ake dolar. Saya nggak ngomong semua lali loh ya, ake-ake lali. Makanya sering saya kritik pilkada tuh hanya beda tipis sama PLKB. Iya, pilkada itu nek wis dadi lali, nek PLKB itu nek lali dadi beda tipis. Iya. Kalau pilkada itu biasanya kalau udah jadi lupa, tapi kalau PLKB kalau lupa nggak semua. Artinya saya nggak terus kok memprovokasi zaman golput paling nggak bagus. Baik golput lah ikut nyoblos maupun golput golongan pencari uang tunai. Itu paling nggak apik, nggak elok. Harus partisipasi aktif meskipun di luar negeri, karena satu suara sampean menentukan nasib bangsa ke depan. Tapi tolong yang selektif, jangan ngawur kalau pilih wakil rakyat, betul? Aspirasi, suara sampean sangat menentukan nasib bangsa ke depan. Yang selektif, ojo ngawur. Perkara duit 50.000 bajingan dipilih. Yang selektif. Gimana caranya? Kita punya agama, kita punya Allah. Minta petunjuk ke Allah. Pakai sholat istikharah. Pun sakit sholat istikharah napa dereng? Tuwek ora iso. Isomu apa? Ini semuanya selesainya jam berapa? Loh, kan waktunya udah habis kan? Ya, ini sama-sama kita akhiri dengan berdoa. Insya Allah nanti. Loh, iya. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah. Amin. Sama-sama syaratnya, ini nggak apa-apa tak kasih bonus 5 menit. Halo. Dan nanti doanya 10 menit. Ini waktunya udah habis. Halo. Waktunya kan udah. Ini panitianya ini bukan sampean. Ya. Mohon maaf daripada nanti terjadi keributan. Pertama, syaratnya doa itu bisa diijabah harus mantep, yang ikhlas meskipun nggak ngerti nggak apa-apa. Orang sekarang tuh kadang doa menang gaya etok. Robana nggak karu-karuan. Tapi kok nggak nyantol. Orang dulu itu kadang doanya nggak berjanji tapi mandi. Kepingin kaya rezeki banyak, doa terima ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sriti soge sawa soge pari. Allahumma sriti soge meja soge lemari. Allahumma sriti soge bebek soge meri. Tapi soge temen. Orang sekarang tuh kepingin kaya rezeki banyak, kalau doa pakai bahasa Arab. Allahumma rzuqna rizqon. Boleh menekof nanti indil-indil ucul. Tapi kok sama sekali nggak nyantol. Kenapa? Hatinya kurang mantep, kurang es. Yang kedua, kalau lagi ada panggilan azan seneng. Dengar azan Allahu Akbar. Hati seneng, segera penuhi itu panggilan. Sama enggak dengan sampean? Nah, sama apa kan enggak tahu kurung azan no. Kurung azan ini kadang geremeng Allah Akbar. Ya Allah, nyamine gawe azan. Itu masih mending, kadang yang laki itu gregetne ono azan Allahu Akbar. Malah dilok kayak cangkeme sapa bunga-bunga. Kualat sampean, kualat. Azan itu panggilan Allah, azan itu suruhan Allah, betul? Betul?
Kalau lagi ada azan seneng, segera penuhi itu panggilan, jawab, segera penuhi itu panggilan. Halo. Gimana ukurannya seneng krungu azan, ukurannya seneng denger azan, itu sama dengan bulan Ramadan, sampean lagi puasa, ada azan maghrib, seneng apa enggak? Berapa direken. Sampean lagi puasa, bulan Ramadan, denger azan maghrib, seneng apa enggak? Enggak seneng toh azan bonteni. Nunggu azan tuh, ngrungokno TV, nyetel radio, ngrungokne masjid, endi sing cepet azane dieloki. Azane dhisik TV, melu TV, dhisik radio, melu radio, dhisik masjid, melu masjid. Lah kok keri kabeh azan dhewe. Nah itu analog. Saya sih sebenarnya ini materi masih banyak, ini baru 1/4 dari materi saya. Tapi karena keterbatasan waktu daripada ini, tadi udah ada informasi nanti takutnya ada polisi, aman malah loro kabeh. Nah, izinnya sampai jam 5. Ya, masih 1 jam lah. Nanti ini ringkes-ringkesnya ini. Sama-sama kita berdoa. Semua yang dimintakan ke saya, ada permohonan doa untuk ini, untuk kiai ini, untuk habaib ini, semuanya kita niati sama-sama, kita berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, keikhlasan. Kemudian pula keluarga kita yang ada di Indonesia mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama saudara-saudara kita yang sedang kena bencana, kena musibah, mudah-mudahan diberi ketabahan, keikhlasan dan mendapatkan hikmah. Khususnya jamaah sekalian yang hadir di majelis ini, semuanya mohon dengan kekhusyuan hati, dengan keikhlasan kita menghadap kepada Allah. Kita akui semua dosa kita kepada Allah. Mudah-mudahan doaul arba'in ke doail wali, ini doa sama dengan doanya wali, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita, untuk keberkahan kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li walidayya wa lil mu'minina amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita berdoa sekali lagi Fatihah. Hasil untuk yang infak, hasil penggalangan dana 417.025. Aku karo totalnya oleh biro ngene iki. Iya, pokoknya 417.025 enteng ya. Oh. Nominalnya uang Taiwan ditambah 41 US ditambah 150.000 rupiah. Mudah-mudahan menjadikan semua yang infak berkah, diberi balasan yang melimpah oleh Allah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita awali dengan sama-sama berzikir, menyebut nama Allah, nanti tidukan saya. Ya Allah, 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 ya Allah. Sama-sama. Ya Allah, ya Allah. Lagi. Ya Allah, ya Allah. Ketiga, naik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Diulang sekali lagi. Ya Allah, ya Allah. Diulang. Ya Allah, ya Allah. Diangkat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina
tabaraka wa ta'ala qul shahadati rasulika ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan zahir batin. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah, agar kami selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu dengan syukur yang dalam dan dengan syukur yang sungguh-sungguh. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kami untuk bisa menghadiri majelis-Mu yang mulia ini ya Allah. Berikan pertolongan-Mu kepada kami, agar kami selalu bisa menjalankan perintah-perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu ya Allah. Rawatlah iman kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, sempurnakan ibadah kami ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk selalu bisa menjalankan agama-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa mengunjungi Ka'bah-Mu yang mulia ya Allah, berziarah di Makkah dan Madinah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rabb, jadikan majelis ta'lim ini taman syurga-Mu ya Allah, tempat di mana kami akan berjumpa dengan-Mu, tempat kebahagiaan terindah yang akan kami tinggali selamanya kelak di akhirat nanti ya Allah. Jadikan majelis ta'lim ini penebus dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan majelis ta'lim ini penebus dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa seluruh jemaah yang hadir di majelis ini, dan dosa seluruh keluarganya ya Allah. Kami datang menghadap-Mu ya Allah, bersimpuh kepada-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Jika di usia kami sampai hari ini masih Engkau saksikan kami sering melangkah ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhoi ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jika kami sering melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan murka-Mu, ampuni kami ya Allah. Jika kami sering melakukan hal-hal yang mendatangkan murka-Mu, jika amal perbuatan kami tidak sesuai dengan yang Engkau kehendaki, ampuni ya Allah. Jika kesibukan kami dengan pekerjaan kami sering membuat kami lupa beribadah kepada-Mu, ampuni jika kesibukan kami dengan pekerjaan kami sering membuat kami lalai mengerjakan ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Afu ya Ghafur, sekelam apapun masa lalu kami, hapuskan ya Allah. Sebanyak apapun kesalahan kami, maafkan ya Allah. Sebesar apapun dosa-dosa kami, ampuni ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Ya Allah, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Bersihkan hati kami dari kotoran-kotoran batiniah, ya Allah. Bersihkan hati kami dari dendam, kebencian, dan kedengkian, ya Allah. Bersihkan hati kami dari kemungkaran, kekufuran, kezaliman, kemunafikan, kemusyrikan, kemurtadan, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Sucikan jiwa kami ya Allah, hiasi akhlak kami ya Allah. Sempurnakan ibadah kami dengan ikhlas dan istiqamah ya Allah. Terimalah zikir kami yang sedikit ya Allah, meskipun kami sering lalai kepada-Mu, kami sering melupakan-Mu. Terimalah ruku dan sujud kami ya Allah, betapapun kami sering tergesa-gesa dalam menjalankannya. Terimalah sholat kami ya Allah, meskipun kami sering lupa mengerjakan. Terimalah seluruh ibadah kami, meskipun kami sering lalai dalam melaksanakannya ya Allah. Dalam keterbatasan kami di negeri orang ya Allah, terimalah seluruh rangkaian ibadah kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jagalah keluarga kami ya Allah. Lindungilah keluarga kami ya Allah. Lindungilah suami kami, lindungilah istri kami, lindungilah anak-anak kami. Jaga mereka ya Allah. Rawatlah mereka dengan perawatan dan jagaan-Mu yang sempurna ya Allah.
Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah ya Razzaq, limpahkan rezeki yang luas, melimpah halal dan barokah. Ya Allah, sempurnakanlah kebahagiaan keluarga kami dengan rahmat kasih sayang. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang solih dan solihah. Ya Allah, berikan kepada kami anak-anak yang berbakti kepada kami, anak-anak yang selalu menghormati kami. Tahan mereka agar mereka tidak berkata kasar kepada kami, meskipun kami kurang bisa menahan diri untuk tidak berkata kasar kepada mereka. Ya Allah, sayangilah kami dengan pelayanan mereka. Ya Allah, betapapun kami kurang bisa sabar dalam melayani mereka karena keterbatasan kami. Kadang kami kurang bisa menjaga mereka, kami tidak bisa merawat mereka. Ya Allah, berikan kepada kami anak-anak yang berbakti kepada kami. Jauhkan dari kami anak-anak yang tidak menghormati kami, anak-anak yang membuat kami malu di dunia dan di akhirat. Ya Allah, hindarkan dari kami anak-anak yang menjerumuskan kami ke jurang neraka. Berikan anak-anak kepada kami, anak-anak yang menunggu kami di tahta syurga-Mu, anak-anak yang selalu membanggakan kami dunia akhirat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istiqamah dalam beribadah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah. Berikan kepada kami husnul khatimah. Berikan kepada kami husnul khatimah. Panggil kami menghadap-Mu di tempat yang terbaik, ya Allah, pada waktu yang terbaik, ya Allah, dan dalam keadaan yang terbaik, ya Allah. Ketika ajal kami tiba nanti, ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami di saat tidak ada seorang pun di samping kami, ya Allah. Ketika kami nazar menghadapi sakaratul maut, ya Allah, hadirkan anak-anak kami sejauh apapun mereka berada, ya Allah. Hadirkan mereka di samping kanan kiri kami, ya Allah. Hadirkan mereka di sekitar kami, ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami di saat tidak ada seorang pun di samping kami, ya Allah. Hadirkan anak-anak kami di samping kami. Hadirkan anak-anak kami di kanan dan kiri kami, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami sendiri di saat kami takut dan berat berpisah dengan mereka, ya Allah. Genggamkan tangan kami dengan tangan-tangan mereka. Satukan tubuh kami dalam dekapan mereka, ya Allah. Bimbing kami kalimat tauhid-Mu la ilaha illallah dengan lesan-lesan mereka, ya Allah. Tempelkan lesan mereka di telinga kami agar mereka bisa membimbing kami kalimat tauhid-Mu la ilaha illallah. Ketika kami telah mati, ya Allah, mandikan jenazah kami dengan tangan-tangan mereka, ya Allah. Bersihkan kotoran-kotoran kami yang tersisa dengan tangan-tangan mereka, karena Engkau menyaksikan betapa tangan-tangan ini dulu ikhlas membersihkan kotoran mereka ketika mereka masih kecil, ya Allah. Kafani jasad kami dengan tangan-tangan mereka, ya Allah. Salatkan jasad kami dengan barisan mereka. Angkat jasad kami dengan pundak-pundak mereka, ya Allah. Masukkan jasad kami ke liang lahat bersama doa-doa mereka. Sinari kubur kami dengan doa dan zikir mereka, ya Allah. Selamatkan kami di akhirat dengan kesolehan anak-anak kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.